Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 6, Karma Pencipta Sesungguhnya oleh Dr. Mentinmon, BSc Hon, Yangon, MSc PhD USA, Mahasaddhama Jotika Daja, penasehat pada Kementerian Urusan Agama, Profesor di Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Yangon, penerbit Yayasan Hadayawatu hanya untuk kalangan sendiri. Cetakan kedua Februari 2011, revisi. Bab 4, bukti-bukti adanya kehidupan yang akan datang. D. Kontak langsung dengan orang meninggal. 1. Kata kecil dari Danau Gaggara di negeri Campa mendengarkan Dhamma Sang Buddha dengan gembira dan hormat. Ketika mati terbunuh oleh penggembala sapi, dia menjadi dewa di surga Tawatingsa. Dewa itu datang ke alam manusia dan menghormat Sang Buddha. Ketika ditanya oleh Sang Buddha, dia memberitahukan ceritanya sehingga para pendengar bisa mengetahui bagaimana dia mati sebagai katak dan terlahir kembali sebagai dewa. Ini adalah salah satu contoh melakukan kontak langsung dengan yang meninggal. 2. Mata Kundali, anak dari Brahmana kaya yang kikir, meninggal dan menjadi dewa di surga Tawatingsa karena karma baik mengembangkan rasa hormat pada Sang Buddha. Dia datang pada ayahnya dan membujuk ayahnya untuk berdana makanan pada Sang Buddha dan Sangga. Ini juga suatu kejadian kontak langsung antara yang meninggal dan yang hidup. 3. Dalam cerita setan menderita, istri tua seorang laki-laki yang meninggal kemudian menjadi setan dengan kelahiran secara spontan, dan setan itu muncul di hadapan istri muda laki-laki itu untuk meminta pertolongan. Cerita ini juga menggambarkan suatu contoh kontak langsung antara yang meninggal dan yang hidup. 4. Yang mulia Mahamoggallana pergi ke alam dewa dan juga alam sengsara untuk mewawancarai makhluk dewa dan makhluk menderita tentang karma lampau mereka. Jadi, kalau kita mempunyai kekuatan supranatural, kita bisa berkomunikasi dengan yang sudah meninggal secara langsung. 5. Jika pembaca belum puas dengan contoh dari kitab suci agama Buddha, dan mereka ingin mengetahui bukti-bukti modern, mereka bisa mempelajari pertemuan spiritual Estelle Roberts yang dilakukan dengan bimbingan makhluk halus terpelajar awan merah dari tahun 1925 sampai 1970, yang mana mereka membantu famili yang masih hidup berkomunikasi dengan yang sudah meninggal dengan kontak suara langsung. Estelle Roberts dan awan merah menggunakan sebuah trompet kecil sebagai alat untuk memunculkan suara makhluk halus. Awan merah mengajari makhluk-makhluk halus itu bagaimana menggunakan trompet itu. Pertemuan spiritual yang dilakukan dengan kontak suara langsung dilakukan pada malam hari yang sunyi. Orang yang mau melakukan kontak langsung dengan yang meninggal duduk dekat Estelle. Berpegangan tangan membentuk sebuah lingkaran di ruang tamu Estelle. Sebuah trompet kecil dengan cat terang yang bersinar samar-samar terlihat di kegelapan ditempatkan di tengah-tengah lingkaran. Jendela ditutup dan gorden tebal mencegah masuknya sinar ke dalam ruangan itu. Musik lembut diperdengarkan sebagai musik latar. Semua orang di lingkaran itu diminta untuk menenangkan pikiran mereka. Jika seseorang berpikir dengan serius atau mempunyai keraguan-raguan tentang kontak suara langsung, komunikasi dengan makhluk halus akan terganggu. Makhluk halus yang ingin melakukan komunikasi juga harus menenangkan pikiran mereka dan harus bebas dari rasa khawatir dan keinginan yang besar. Estelle dibuat terhipnosis oleh awan merah. Ketika semua kondisi sudah benar, komunikasi dengan kontak suara langsung dari alam makhluk halus akan terjadi. Pertemuan spiritual dimulai dengan salam dari awan merah. Bapak dan Ibu, semoga Anda semua sehat dan berbahagia.
Kemudian trompet bergerak mengelilingi ruangan dengan cepat tanpa membentur atap atau perabotan rumah. Ketika makhluk halus ingin berbicara dengan seseorang di dalam lingkaran, trompet akan berhenti dekat telinga orang itu, dan suara makhluk halus itu muncul. Meskipun suara makhluk halus yang keluar dari trompet mungkin sama, cara mereka berbicara, pemilihan kata-kata, pengejaan, dan intonasinya berbeda. Jadi pendengar bisa mengenali siapa yang berbicara. Sebagai contoh, Nyonya Ellen Hatfield hadir dalam salah satu pertemuan. Anak perempuannya yang meninggal, yang menjadi makhluk halus, berbicara padanya melalui trompet. Dia yakin ini suara anak perempuannya yang meninggal karena cara berbicara, pengejaan, dan intonasinya sama seperti anak perempuannya dulu biasa berbicara. Nyonya Hatfield menerangkan hal ini pada wartawan. Kekasih dari dunia-dunia yang berbeda bisa bersama. Seorang terkenal yang melakukan kontak suara langsung dengan istrinya pada pertemuan spiritual Estili adalah Sir Henry Segrave. Sir Henry Segrave mempunyai ambisi besar untuk memecahkan rekor balap mobil dunia. Ketika dia sedang berlatih dengan mobil balap di Daytona Beach, Florida, seorang dari Inggris menulis surat padanya untuk memberitahukan pesan yang diberikan oleh makhluk halus seorang bekas juara dunia balap mobil pada sebuah pertemuan spiritual. Pesan itu adalah peringatan untuk Sir Henry Segrave untuk berhati-hati dalam balapan. Ketika Sir Henry Segrave kembali ke Inggris, dia mempelajari beberapa pertemuan spiritual. Tidak lama kemudian, dia ikut bagian balap kapal motor di Danau Windermere, danau terbesar di Inggris. Dia mencoba memecahkan rekor dunia, tetapi kapal motornya terbalik dan menyebabkan kematiannya. Sir Henry Segrave menjadi makhluk halus setelah kematiannya, dan dia mencoba melakukan kontak dengan istrinya pada pertemuan spiritual Estili Roberts dengan kontak suara langsung. Begitu mendengar berita ini, Lady Segrave datang ke pertemuan spiritual Estili Roberts. Segera sesudah pertemuan dimulai, trompet berhenti di samping Lady Segrave. Sebuah kata "die" keluar dari trompet. Kata yang hanya Sir Henry Segrave biasa memanggil istrinya dengan perasaan cinta. Lady Segrave menjadi bergairah mengetahui itu benar-benar suaminya berbicara padanya dari alam makhluk halus. Makhluk halus itu tidak bisa mengendalikan trompet sehingga terjatuh ke lantai. Suara awan merah terdengar dengan jelas. Jangan marah. Trompet itu jatuh ke lantai karena Lady Segrave menjadi bergairah dan Sir Henry Segrave masih belum terampil menggunakan trompet itu. Saya akan membantunya berhasil di lain waktu. Di waktu berikutnya dan juga banyak waktu setelahnya, Lady Segrave tenang dan damai. Dia bisa menenangkan pikirannya dengan baik. Sir Henry Segrave juga menjadi terampil menggunakan trompet dan dia bisa berbicara dengan nada rendah atau tinggi sesukanya kepada istrinya. Di, saya bersamamu pada tanggal 14. Apakah kamu ingat hari itu? Oh ya, itu hari ulang tahunmu. Apakah kamu di dalam mobil bersama saya? Sudah tentu. Hati-hati menyetir. Kamu menyetir terlalu cepat. Jangan khawatir, saya pengemudi terampil. Baik, bukankah saya juga pengemudi yang terampil? Mereka berbicara satu sama lain dengan gembira untuk beberapa menit hari ke hari untuk berbulan-bulan lamanya. Mereka berbicara dengan mesra tentang masa lalu, tentang rumah tangga mereka, tentang teman, tentang ayah Henry, tentang hal kecil yang hanya bisa dimengerti oleh mereka saja. Dua kekasih bisa bersama lagi meskipun mereka di dunia yang berbeda. Kekasih-kekasih bisa bertemu dan menikmati waktu bersama di balik korden kematian. Setelah berkomunikasi dengan suaminya yang sudah meninggal selama setahun dengan kontak suara langsung, Lady Segrave mengumumkan pada dunia melalui surat kabar dengan bukti-bukti nyata bahwa suaminya masih hidup di alam makhluk halus.
adalah alami. Orang tua dan anak, suami dan istri, famili, kakak laki-laki dan kakak perempuan harus berpisah satu dengan yang lainnya setelah kematian. Ketika mereka terpisah oleh tembok kematian, setiap orang mengalami kesedihan dan keputusasaan. Adalah tugas saya untuk membantu orang yang diliputi dan dibakar oleh kesedihan karena kepergian orang yang mereka cintai. Seperti saya, yang sangat berbahagia dan damai karena bisa bersama dengan suami saya dalam pertemuan-pertemuan spiritual dengan kontak suara langsung, meskipun dia sudah meninggal lebih dari setahun yang lalu. Saya berharap semua orang seperti saya menjadi bahagia dan damai. Untuk keberanian Lady Segrave, pembimbing makhluk halus awan merah, dan Sir Henry Segrave, keduanya memujinya dengan tepuk tangan. Lady Segrave meninggal tahun 1968. Dia juga dilahirkan kembali sebagai makhluk halus dan bisa bersama dengan suaminya di alam makhluk halus. Mereka datang bersama ke Estelle Roberts dan berterima kasih padanya dengan tulus atas sumbangannya terhadap kebahagiaan mereka selama bertahun-tahun. Sebuah pesan dari alam makhluk halus. Ada berita khusus pada jurnal Newsweek yang diterbitkan pada tanggal 1 Mei 1978. Seorang wanita tua Amerika bernama Mary Schwartz meninggal dan datang untuk berterima kasih kepada Dr. Elizabeth Kubler-Ross dalam wujud makhluk halus. Atas permintaan Dr. Kubler-Ross, makhluk halus itu menulis pesan terima kasih. Di USA ada badan kesejahteraan yang mengurus orang tua kesepian yang jauh dari anak mereka. Dr. Kubler-Ross bekerja di salah satu badan ini. Dr. Kubler-Ross diberkahi persepsi di luar indera biasa sejak lahir. Beberapa orang menjadi makhluk halus setelah meninggal, dan mereka datang pada Dr. Kubler-Ross untuk mengucapkan terima kasih. Mary Schwartz juga menjadi makhluk halus setelah meninggal. Makhluk halus itu muncul di depan Dr. Kubler-Ross dan berterima kasih atas semua bantuannya. Dr. Kubler-Ross meminta makhluk halus itu untuk menggunakan pen dan kertas di mejanya dan menulis sebuah surat ucapan pada seorang kawan biasa yang mereka berdua kenal. Makhluk halus itu memenuhi permintaan itu, menulis surat dan menandatanganinya. Dia juga menuliskan tanggalnya. Surat ini dicetak di jurnal Newsweek. Dr. Kubler-Ross juga bertemu dengan pembimbing makhluk halus, dan mereka memberitahu dia tentang alam makhluk halus. Masyarakat Amerika sangat tertarik dengan penelitian Dr. Kubler-Ross dan sarjana yang lain tentang alam makhluk halus. Ketika sebuah survei dibuat pada tahun 1978, 70% orang Amerika percaya pada kehidupan yang akan datang setelah meninggal. Mengetahui kehidupan yang akan datang dengan mata dewa dan kekuatan supranatural lainnya. Dalam agama Buddha, Sang Buddha menggambarkan 7 macam pengetahuan supranatural duniawi yang menunjukkan kekuatan pikiran yang hebat. Sang Buddha juga memberikan instruksi bagaimana mengembangkan kekuatan supranatural ini. Jadi, orang yang ingin memiliki pengetahuan supranatural ini sekarang bisa memperolehnya dengan berlatih di bawah bimbingan seorang guru yang baik dan kompeten. Salah satu dari 7 macam pengetahuan supranatural ini dikenal sebagai mata dewa atau Dibba Cakku Nyana atau Cutu Papata Nyana. Bisa melihat makhluk-makhluk meninggal dan muncul kembali di 31 alam kehidupan. Pengamatan ini dengan jelas membuktikan bahwa makhluk-makhluk dilahirkan kembali di alam kehidupan baru setelah meninggal. Mata dewa melampaui mata manusia dalam kemampuan melihat objek yang bisa dilihat. Dia bukan saja bisa melihat objek yang kasat dan kasar yang bisa dilihat mata manusia, tetapi juga objek yang sangat halus dan objek yang berhubungan dengan alam-alam dewa yang jauh dan tersembunyi. Sesungguhnya, kemampuan mata dewa bisa melihat semua makhluk hidup dan benda mati di seluruh alam semesta dan juga di 31 alam kehidupan. Mata dewa Sang Buddha
bisa melihat semua makhluk hidup di 100.000 crore sistem dunia. Melalui pengetahuan supranatural itu, seseorang bisa melihat seluruh makhluk hidup yang mendekati ajal dan makhluk yang baru saja terbentuk saat pembuahan terjadi. Mereka yang lahir rendah atau lahir tinggi, mereka yang cantik atau jelek, dan mereka yang mencapai kehidupan berbahagia atau kehidupan sengsara. Setelah melihat penghuni alam-alam sengsara menderita ketidakberuntungan melalui mata dewanya, dia merenungkan, perbuatan macam apa yang dilakukan makhluk-makhluk di alam sengsara ini sehingga sangat menderita? Oleh karena itu, yatha kammupaga nyana, pengetahuan yang memungkinkan dia bisa melihat perbuatan buruk yang dilakukan oleh makhluk-makhluk ini muncul padanya. Begitu pula setelah melihat dengan mata dewanya kebahagiaan yang dinikmati oleh makhluk-makhluk hidup di alam manusia, dewa dan Brahma, dia merenungkan, perbuatan macam apa para manusia, dewa dan Brahma lakukan sehingga menikmati kebahagiaan besar yang meningkat pada alam-alam kehidupan yang sesuai. Oleh karena itu, yatha kammupaga nyana, pengetahuan yang memungkinkan dia bisa melihat perbuatan baik yang dilakukan makhluk-makhluk hidup itu muncul padanya. Yatha kammupaga nyana, pengetahuan tentang ganjaran yang sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang mengetahui makhluk hidup dilahirkan menurut perbuatan mereka atau karma, mengetahui tidak hanya kehidupan yang akan datang dari makhluk hidup, tetapi juga penyebab atau karma untuk munculnya kehidupan baru itu. Dengan mata dewa, seseorang bisa mengembangkan bukan hanya pengetahuan tentang akibat suatu perbuatan, tetapi juga pengetahuan melihat kejadian yang akan datang dan alam kehidupan yang akan datang yang dikenal sebagai anagatangsa nyana, atau pengetahuan tentang yang akan datang. 4 asangkhya atau kalpa besar dan 100.000 siklus dunia yang lalu, Buddha Dipangkara ditemani oleh 400.000 arahat berjalan masuk ke kota Ramawati sepanjang jalan utama. Banyak penduduk dan banyak dewa menyambut kedatangan mereka dengan menabuh drum. Pada saat itu, dengan kekuatan Sang Buddha, manusia bisa melihat para dewa dan juga sebaliknya. Baik manusia dan dewa mengangkat telapak tangan ke dahi, memberi hormat kepada Sang Buddha dan Sangga dan mengikuti mereka. Pertapa muda Sumedha, meskipun dia mempunyai kekuatan supranatural, mencoba memperbaiki bagian jalan yang diberikan padanya dengan menggunakan kekuatan fisik. Sebelum selesai memperbaiki, dia melihat Buddha yang agung datang. Dia mempertimbangkan, hari ini saya harus mengorbankan hidup saya dengan kedatangan Sang Buddha. Jangan sampai membiarkan beliau menginjak jalan yang berlumpur sehingga tidak nyaman. Biarlah Sang Buddha dan semua biku menginjak punggung saya sebagai jembatan. Menggunakan badan saya sebagai papan jalan Sang Buddha dan para biku, sudah pasti akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan yang panjang. Setelah membuat keputusan, begitulah dia menggelar permadani kulit pada jalan yang berlumpur dan meniarapkan dirinya. Kemudian keinginan yang kuat untuk menjadi seorang Buddha muncul padanya. Jika saya menginginkan, pada hari ini juga saya bisa menjadi seorang arahat. Tetapi untuk apa merealisasi nibbana sendiri sebagai seorang biku? Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk pencapaian kebudhaan yang maha suci. Pada saat itu, ada seorang gadis Brahmana bernama Sumita datang bergabung dengan banyak orang itu. Dia membawa 8 kumpulan bunga lotus untuk menghormat Sang Buddha. Ketika pandangan matanya jatuh pada Sumedha, tiba-tiba muncul rasa cinta yang besar padanya. Dia memberikan 5 kumpulan bunga lotus padanya dengan mengatakan, Yang mulia Pertapa,
silakan Anda mempersembahkan bunga lotus ini pada Sang Buddha. 3 kumpulan bunga yang tersisa untuk persembahan saya pada Sang Buddha. Pertapa tercinta, sepanjang keseluruhan waktu Anda memenuhi kesempurnaan untuk kebuddhaan, semoga saya menjadi pasangan yang berbagi hidup denganmu. Sumedha menerima bunga itu dan mempersembahkan kepada Sang Buddha. Berdoa untuk pencapaian kebuddhaan. Sumita mempersembahkan 3 kumpulan bunga lotus kepada Sang Buddha dan berdoa bahwa pengharapannya menjadi pasangan Sumedha sepanjang keseluruhan waktu memenuhi kesempurnaan untuk kebuddhaan terpenuhi. Melihat pemandangan yang luar biasa itu, Buddha Dipangkara berhenti dan menggunakan kemampuan supranaturalnya melihat ke masa yang akan datang untuk mengetahui apakah doa dari Sumedha dan Sumita akan terpenuhi atau tidak. Anagatangsa Nyana Sang Buddha bisa melihat ke masa yang akan datang tanpa batas dan tanpa halangan. Beliau kemudian mengatakan ramalan ini. Para biku, pertapa Sumedha ini akan menjadi seorang yang tercerahkan setelah kalpa yang tak terhitung. Tepatnya 4 asangkaya dan 100.000 siklus dunia dari sekarang. Dia akan dikenal sebagai Buddha Gotama. Ibu dan ayah Buddha Gotama adalah Ratu Maya Dewi dan Raja Suddhodana. Pasangan murid kepalanya adalah Upatissa dan Kolita, Yang Mulia Sariputta dan Yang Mulia Mahamoggallana. Biku bernama Ananda akan menjadi asisten pribadinya. Pasangan murid kepala wanita adalah Khema dan Upalawana Theri. Buddha Dipangkara juga mengatakan kepada Sumedha, "Oh Sumedha, wanita ini, Sumita, akan menjadi pasanganmu yang berbagi hidup denganmu, membantumu dengan bantuan dan perbuatan yang mendukung pencapaian kebuddhaan. Dia akan menyenangkanmu dengan setiap pemikiran, kata-kata, dan perbuatannya. Dia akan berwajah cantik, manis dalam bertutur kata, baik hatinya. Dalam kehidupannya yang terakhir, pada sasanamu sebagai seorang Buddha, dia akan menjadi seorang murid wanita yang akan menerima warisan spiritualmu hingga mencapai arahat dengan kekuatan supranatural." Referensi Bhadanta Vicita Sara Biwasa, The Great Chronicle of Buddha, volume 1 bagian 1 halaman 48-58. Pikiran yang bersekutu dengan kekuatan supranatural benar-benar hebat. Ramalan Buddha tidak pernah salah. Ini pasti akan benar. Oleh karena itu, jangan ada keraguan-raguan pada kita tentang kenyataan adanya kehidupan lampau dan kehidupan yang akan datang. Banyak bukti ilmiah sebagai saksi dengan pernyataan ini. Jika kita menemukan seekor burung gagak putih, pernyataan semua burung gagak hitam adalah tidak sah dan batal. Sama halnya karena kita sudah menemukan banyak bukti nyata tentang kehidupan lampau dan kehidupan yang akan datang, kepercayaan bahwa kehidupan lampau dan kehidupan yang akan datang tidak terjadi adalah benar-benar tidak sah dan batal. Bab 5. Siapakah pencipta sesungguhnya? A. Alat yang paling kuat. Citena niyati loko. Pikiran memimpin dunia. Citena parikasati. Pikiran menarik segala sesuatu untuk mengikutinya. Citasa eka dhammasa sabbe wawasaman wa gwiti. Segala sesuatu harus mengikuti keinginan dari satu hal, yaitu pikiran. Sangyutta Nikaya Citta Sutta. Pikiran setiap orang menentukan hidup orang itu. Manusialah yang memimpin dunia. Jadi, pikiranlah yang memimpin seluruh dunia. Seluruh dunia harus mengikuti keinginan pikiran.
semua desa dan kota, bangunan dan pencakar langit, mobil, kereta api, pesawat terbang, dan pesawat luar angkasa, ilmu pengetahuan modern, teknologi mutakhir, kebudayaan, kesusastraan dan seni, dan lain sebagainya diciptakan dan dikendalikan oleh pikiran. Jadi seharusnya tidak ada keraguan-raguan tentang kekuatan pikiran yang tidak terbatas ini. B. Pandangan psikolog. Psikolog juga mendukung pernyataan bahwa pikiran mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Mengetahui kemampuan pikiran, mereka mengatakan, pikiran mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Dia bisa melakukan apa saja, dia bahkan bisa memindahkan sebuah gunung jika seseorang benar-benar percaya bahwa pikiran bisa melakukannya. Kaya atau miskin, sukses atau gagal, tergantung pada pikiran. Saya harus sukses, saya harus kaya, pikiran saya pasti akan membawa pada kesuksesan dan kekayaan. Jika seseorang benar-benar mempunyai kepercayaan seperti itu dan percaya diri pada kemampuannya, keinginan kuat untuk sukses dan kaya, usaha yang keras mencapai sukses, dan pengetahuan yang tepat untuk melakukannya, maka orang itu pasti akan sukses dan menjadi kaya. Jika seseorang tidak percaya pada kemampuan pikiran, yaitu bisa mencapai segala sesuatu, menggantungkan pada gagasan bahwa seseorang harus hidup sebagai orang miskin, dia pasti akan miskin seumur hidup. Jika kita melihat pada dunia saat ini, mereka yang mempunyai pengetahuan dan wawasan ke masa depan melakukan bisnis yang tepat dengan usaha yang besar. Mereka memperoleh kesuksesan dan kemakmuran. Mereka yang tidak mau melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan usaha yang keras akan miskin seumur hidup sekalipun jika mereka berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa untuk meminta berkah setiap hari. Oleh karena itu, sangatlah jelas bahwa kitalah bukan Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak terlihat dan tidak diketahui yang menciptakan nasib dan keberuntungan kita. C. Apakah pikiran adalah otak? Dikarenakan pikiran mengendalikan tindakan, tingkah laku, pemikiran, perasaan, pencerapan, dan pertimbangan kita, dia adalah kekuatan yang paling utama dan penting yang kita punyai. Bagaimanapun, karena pikiran tidak terlihat dan tidak bisa dideteksi oleh alat ilmu pengetahuan, beberapa ilmuwan menganggap bahwa pikiran tidak ada dan fungsi pikiran dilakukan oleh otak. Itu berarti mereka menganggap otak adalah pikiran. Mereka mengetahui bahwa semua syaraf di tubuh dikendalikan oleh otak. Dan mereka memperkirakan bahwa otak berisi 3 miliar neuron sebagai alat komunikasi untuk menerima pesan dalam bentuk impuls listrik dari bermacam-macam sistem syaraf dan mengirimkan perintah pada sistem-sistem ini. Begitulah sistem komunikasi otak lebih rumit dan halus dari sistem komunikasi kota paling besar di dunia seperti New York, London, dan Tokyo. Dikarenakan sistem komunikasi otak sangatlah sistematis dan halus, beberapa cendekiawan bahkan berpikir bahwa ini pastilah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kenyataannya, jumlah makhluk di alam semesta tidak terhitung jumlahnya. Semua makhluk hidup mempunyai pikiran dan otak. Sikap mental dan kekuatan berpikir semua makhluk hidup berbeda satu sama lain. Bahkan, sikap mental dan pemikiran setiap orang berubah dari waktu ke waktu. Jadi, jika Tuhan yang Maha Kuasa yang mengendalikan semua pemikiran makhluk hidup, Dia akan menjadi sosok yang paling sibuk dengan kekhawatiran yang paling besar di dunia ini. Dia akan berada pada kondisi yang paling menyedihkan. Kenapa dia sendiri tidak hidup dengan bahagia dan damai? Ketika manusia tidak tahu sebab sesungguhnya hujan yang amat lebat, banjir yang besar, badai yang ganas, gempa bumi, meletusnya gunung berapi, petir, kelaparan dan wabah, mereka berpikir bahwa dewa-dewa marah dan menciptakan fenomena itu, atau Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan itu semua.
Pemikiran dan kepercayaan seperti itu termasuk dalam pandangan dengan sebab yang salah. Ketika pengetahuan manusia berkembang dan manusia mengerti sebab yang benar, mereka baru mengetahui dengan jelas bahwa semua fenomena alam muncul disebabkan karena sebab alam dan mereka bukanlah ciptaan Tuhan manapun. Begitu juga dalam hal pikiran, karena para cendekiawan tidak mengetahui apa sesungguhnya pikiran, dan mereka juga tidak mengetahui sifat alam sesungguhnya dan fungsi pikiran, mereka percaya bahwa otak berfungsi sebagai pikiran yang dikendalikan oleh Tuhan. Kenyataannya, otak hanyalah materi, dan materi tidak bisa berpikir atau merasakan, tidak bisa berbahagia atau marah. Tidak ada pencipta yang maha kuasa pada 31 alam kehidupan. Pikiran manusia mengetahui sifat dasar dan properti materi. Itulah sebabnya pikiran bisa menciptakan banyak barang yang luar biasa seperti jet supersonik, pesawat ruang angkasa, stasiun ruang angkasa, satelit, sistem satelit komunikasi, komputer, telepon genggam, dan televisi. Mereka yang kurang berpengetahuan kemungkinan berpikir bahwa semua barang luar biasa ini diciptakan oleh sesosok makhluk yang maha kuasa. Kenyataannya, pikiranlah yang menciptakan mereka. Saat ini, komputer super yang menakjubkan bisa memecahkan masalah dalam hitungan detik yang bisa memerlukan 100 ahli matematika selama sebulan untuk memecahkannya dengan menggunakan metode konvensional. Sebuah komputer bisa menyimpan jutaan data dalam memori dan membuat fakta-fakta yang dibutuhkan dengan segera. Komputer sudah didesain untuk bermain catur atau sepak bola. Tapi bila kita bertanya, apakah sebuah komputer mempunyai kepintaran bawaan lahir dan kemampuan berpikir sendiri? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Sebuah komputer tidak bisa berpikir dengan sendirinya. Dia tidak mempunyai kepintaran bawaan lahir dan tidak punya keinginan untuk pergi ke sana atau ke sini. Jadi kita menceritakan padanya cerita patah hati. Dia tidak akan merasa sakit di dadanya dan tidak akan meneteskan air mata. Jika kita menceritakan lelucon atau memainkan musik hidup, dia juga tidak akan tertawa atau merasa senang. Dia tidak mempunyai perasaan. Dia hanya bisa melakukan apa yang sudah diprogram sebelumnya. Otak menyerupai komputer. Semua syaraf pada badan bertemu di otak dan otak adalah pusat yang mengendalikan organ tubuh. Sehingga otak sangatlah penting. Akan tetapi, otak tidak bisa merasakan atau berpikir dengan sendirinya. Sama seperti komputer yang dikendalikan oleh manusia. Begitu pula, otak dikendalikan oleh pikiran. Profesor Sir John Eccles, neurolog terkemuka yang melakukan suatu penelitian khusus tentang otak, membuat pernyataan sebagai berikut. Penyelidikan tentang struktur otak mengungkapkan bahwa otak adalah semacam komputer yang dijalankan oleh setan. Setan di sini berarti sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh alat yang biasanya digunakan mendeteksi benda materi. Setan itu harus dianggap sebagai pikiran. Semua data indera yang datang pada mata, telinga, hidung, lidah, dan seluruh jasmani disimpan di memori otak. Sebuah data indera baru yang datang dari salah satu pintu indera dicocokkan dengan data yang disimpan di otak, dan otak memutuskan objek indera apa itu. Asumsi ini tidak benar dari sudut pandang Abhidhamma. Demikianlah saya akhiri part 6. Pada part selanjutnya saya akan mulai membacakan dengan topik Abhidhamma menjelaskan cara kerja pikiran. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang